Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Kita terus mengikuti setiap perkembangan sosial politik, ekonomi maupun sosial budaya. Kali ini kita akan mengemukakan satu uraian yang masih tetap berkaitan dengan masalah upaya-upaya kelompok orang atau rejim diduga untuk memperpanjang masa jabatan presiden, sebagaimana yang kita juga singgung-singgung di video yang lalu. Karena begitu banyak akhir-akhir ini orang, terutama para relawan Jokowi, menginginkan presiden, bahkan ada kelompok-kelompok ketua MPR, ketua DPD, ada menteri sebelum-sebelumnya menginginkan presiden ditambah masa jabatan, perpanjang masa jabatan presiden. Tapi semuanya itu kan harus melalui konstitusinya harus dirubah. Nah, masalahnya PDIP tidak mau, beberapa partai juga tidak mau, bahkan mereka sudah menyiapkan menyiapkan calon-calon presidennya. Tapi saudara sekalian, ini ada pengamat politik yang saya kira tidak analisa mereka hari ini tanggal 15 Desember 2022 yang dimuat di di Oposisi Cerdas, di portal Oposisi Cerdas, di Twitter. Demikian juga Sekjen Muhammadiyah juga menghimbau. Nanti setelah kita bacakan yang pertama, kemudian nanti kita tambahkan dengan pernyataan dari Sekjen Muhammadiyah. Judulnya adalah pengamat, perpanjangan masa jabatan presiden masih proses, skenarionya sudah matang, itu kata pengamat itu ya. Jadi saudara sekalian, rupanya barang ini agak serius ya, pertarungannya kencang, tapi kita tidak di permukaannya agak samar-samar, tetapi bukan samar-samar, terang-terangan juga. Tetapi kelihatannya proses ke arah itu berjalanlah, dipersiapkan oleh rejim. Ini berbahaya sekali, mengancam proses kalau ini benar, ini sungguh Indonesia akan memasuki di masa era kegelapan yang paling kelam di masa-masa yang akan datang kalau itu dipaksakan atau dilaksanakan oleh rejim hari-hari ini. Pengamat ekonomi dan politik Profesor Antoni Budiawan menilai perpanjangan masa jabatan presiden sedang berproses. Ini profesor yang ngomong, profesor doktor yang ngomong ya. Berbagai skenario sudah disiapkan dengan matang, baik melalui MPR maupun Perpu, peraturan presiden pengganti undang-undang, atau bahkan dekret presiden. Ada yang berpendapat presiden dapat mengeluarkan dekret untuk menyelesaikan segala masalah termasuk konstitusi. Nah, bebernya. Dia menegaskan seolah-olah dekret presiden adalah senjata pamungkas untuk menerobos hambatan konstitusi. Selanjutnya dikatakan seolah-olah dekret presiden merupakan hukum tertinggi, lebih tinggi dari konstitusi dan bisa mengubah konstitusi. Demikian ujarnya. Menurut Managing Director Political Economy and Policy Study, ini tentu saja berpendapat seperti itu sangat menyesatkan dan tidak benar. Pertama, dia konstitusi Indonesia tidak mengatur atau tidak mengenal dekret presiden, sehingga dengan sendirinya dekret presiden tidak sah secara konstitusi. Kedua, sebagai penggantinya, konstitusi Indonesia memberi wewenang kepada presiden untuk mengeluarkan peraturan presiden pengganti undang-undang Perpu dalam hal negara menghadapi keadaan kegentingan yang memaksa atau darurat. Dalam hal ini Perpu pada hakikatnya sama dengan dekret presiden, tetapi terbatas hanya kepada keadaan kegentingan yang memaksa. Ya, dalam keadaan terpaksa aja baru dekret itu digunakan. Keadaan kacau balau, tidak bisa dikendalikan, baru dekret itu dilaksanakan. Tidak bisa serta-merta dalam keadaan normal seperti ini, karena hanya kepentingan memperpanjang masa jabatan tanpa melalui proses pemilu, atau mau 3 kali periode, kemudian mengeluarkan dekret untuk konstitusi.
kembali ke konstitusi yang lama. Nah, kalau kembali ke konstitusi yang lama juga harus melalui sidang MPR. Lebih merugikan Anda lagi, Pak Jokowi. Kalau kembali ke konstitusi yang lama, malah pemilihan presiden lewat MPR, Anda tidak akan didukung. Pasti kalau PDIP dia calonkan orang lain, misalnya Ibu Mega berkoalisi dengan Surya Paloh dengan yang lain, kalahlah kalian, masih tetap kalah juga. Susahlah Pak Jokowi. Jadi jangan ambil langkah-langkah langkah-langkah misalnya tidak konstitusional karena hanya ingin memenuhi keserakahan kekuasaan, ekonomi, keuangan di lingkaran kepresidenan atau orang-orang kepresidenan atau orang-orang yang selama ini mengaku sebagai relawan. Jangan sampai presiden memenuhi kehendak mereka yang sangat tidak rasional dan membahayakan negara itu. Kita lanjutkan. Dekret tidak lain adalah keputusan atau pemerintah atau maklumat dan eksekutif, umumnya kepala negara atau kepala pemerintah. Di Amerika Serikat, dekret presiden dikenal dengan executive order. Dalam kondisi apapun, dekret presiden, executive order atau perpu tidak boleh melanggar konstitusi, bahkan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lainnya karena dekret dan perpu hanya mempunyai kekuatan hukum setara undang-undang. Presiden sebagai pelaksanaan konstitusi harus tunduk kepada konstitusi. Maka itu dekret presiden tidak boleh melanggar konstitusi. Presiden bukan hukum tertinggi di sebuah negara. Maka itu kekuatan hukum dekret presiden lebih rendah dari konstitusi, sehingga dekret presiden tidak bisa mengubah konstitusi. Artinya dekret presiden atau perpu tidak bisa mengubah masa jabatan presiden atau periode jabatan presiden atau penundaan pemilu yang harus dilaksanakan setiap 5 tahun. Jelas ya. Jadi dekret jangan sampai terperdaya oleh orang-orang yang serakah di lingkaran presiden. Kemudian presiden mengeluarkan didorong untuk disesatkan untuk mengeluarkan misalnya dekret, misalnya perpanjang mengubah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 atau dekret untuk perpanjang masa jabatan, dekret untuk menunda pemilu, itu tidak boleh. Karena dekret itu selevel undang-undang di bawah konstitusi, sementara undang-undang sudah jelas menggariskan bahwa proses periodisasi kepresidenan masa jabatan presiden itu 2 kali. 1 kali untuk kemudian dicalonkan 1 kali lagi. Jadi dua periode saja, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian tidak ada istilah memperpanjang masa jabatan presiden dalam konstitusi. Jadi Pak Jokowi hati-hati jangan sampai dijebak oleh lingkaran Anda atau lingkaran pembantu-pembantu yang pengen berkuasa lama tanpa pemilu, serakah dan lain sebagainya. Maka itu tidak heran banyak yang berpendapat Presiden Jokowi dapat mengeluarkan dekret presiden untuk menunda pemilu. Kita ulangi. Dia menjelaskan bahwa banyak pihak berpendapat bahwa dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 seolah-olah menjadi hukum tertinggi di atas konstitusi, seolah-olah presiden bisa membuat perintah melebihi atau melanggar konstitusi. Maka itu tidak heran banyak yang berpendapat Presiden Jokowi dapat mengeluarkan dekret presiden untuk menunda pemilu dengan alasan keadaan darurat atau kegentingan yang memaksa. Keadaan darurat, kegentingan yang memaksa. Apakah hari-harinya ada darurat atau ada kegentingan yang memaksa? Tidak ada. Kita lihat di tahun yang akan di tahun 2023 karena targetnya di tahun-tahun itu. Apakah kegentingan itu dipaksakan atau kegentingan yang darurat itu diciptakan untuk menciptakan chaos dan lain sebagainya? Kita tidak tahu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Menurut Antoni Budiawan, dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 merupakan perintah konstitusi, Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar sementara ketika itu yang berlaku mulai 15 Agustus 1950. Pasal 134 UUDS, Undang-Undang Dasar sementara menyatakan konstituante sidang pembuat Undang-Undang Dasar bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya, cepat-cepatnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara ini.
Jadi demikianlah Pak Antoni Budiawan ya mengomentari soal berbagai wacana kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan adanya penundaan pemilu, periode 3 periode, perpanjangan masa jabatan itu, dan dia meyakini bahwa sebetulnya itu dirancang oleh pemerintah sendiri, oleh oknum-oknum di dalam pemerintah sendiri untuk mematangkan dalam proses untuk memperpanjang masa jabatan atau lain sebagainya. Saudara, sekadar saya tambahkan, walaupun saya sudah pernah bicara tentang informasi keinginan memperpanjang masa jabatan presiden itu, sebelum COVID ada seorang kawan anggota MPR telah bicara ketika Indonesia memasuki masa COVID, bahwa sudah dimatangkan di DPR, di MPR itu sudah sepakat, termasuk di DPD, untuk memperpanjang, menambah masa jabatan presiden 2 tahun sampai 3 tahun. Perpanjangan, dan itu sudah sepakat. Namun, yang tidak dikehendaki adalah fraksi PDIP yang tidak mau. Karena itu waktu itu masih kerangkanya, masih rencana pintu masuknya Undang-Undang Dasar itu di amandemen. Sehingga masih tarik ulur sampai waktu itu ya, belum jadi-jadi itu sudah masuk COVID. Ada alasan dasarnya COVID. Ya, ininya dianggap darurat, diciptakanlah Indonesia darurat COVID dan lain sebagainya, itu kemudian pintu masuknya ke situ diperpanjang. Namun PDIP tetap menolak, dan PDIP tetap konsisten untuk tidak mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 dengan ada niat seperti itu, maka ke PDIP kemudian menutup pintu amandemen Undang-Undang 45. Nah, dan sekarang ini kemudian dihidupkan kembali. Jadi kalau Pak Antoni Budiawan mengatakan bahwa ini masih sudah matang dan tidak ini itu dikaitkan dengan informasi yang saya dapat, ya memang seperti itu. Karena teman-teman MPR juga berkeinginan kalau mereka untung aja, mereka ikut aja, karena ya lumayanlah tambahan 2 tahun 3 tahun masa jabatan diperpanjang kan anggota MPR. Jadi diperpanjang itu bukan hanya presidennya, termasuk otomatis seluruh lembaga negara diperpanjang. Itulah yang dicari, tetapi itu dibantah secara aturan hukum itu oleh Yusril, itu tidak benar. Tidak ada dasar hukumnya. Dan kalaupun itu terjadi, maka yang terjadi pada saat itu adalah ilegal semua. Anggota DPR, MPR ilegal, presiden ilegal kalau diperpanjang. Karena sesungguhnya masa jabatan presiden itu berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Jadi kalau perpanjang 2 tahun, 3 tahun, ini legal gitu loh. Negara bisa kacau balau kalau ini terjadi. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian. Dalam kaitan ini juga kita coba membacakan tambahan dari Sekretaris Jenderal Muhammadiyah. Beritanya tanggal 16 Desember 2022 dengan judul yang dimuat di Gelora Media, portal Gelora Media di Twitter, dengan judul Sekum PP Muhammadiyah minta para elit sudahi wacana presiden 3 periode. Nah, ini 3 periode. Tadi kan penundaan ya. Nah, karena memang antara penundaan dan 3 periode ini kelihatannya itu ditawarkan ke publik. Ada seperti Muhammad Khodori bicara 3 periode, sementara Bambang dan Lanyala bicara ditunda, dan yang lain-lain ada ditambah, ditunda dan lain sebagainya. Sementara rengekan dari sebagian relawan Jokowi minta supaya Jokowi ditambah masa jabatannya 2 tahun atau 3 tahun karena alasan kemarin Indonesia kena COVID 2 tahun. Ini kan lucu atau ekspresi kebodohan atau apa. Kalau mau begitu, saya dari awal, saya sudah di video lain saya sudah katakan, itu bukan hanya Pak Jokowi, itu dibuat semacam konsensus robah Undang-Undang Dasar untuk menampung itu, tapi seluruh kepala daerah yang tidak masa jabatannya selesai pada tahun 2019 atau 20 itu harus diperpanjang, disesuaikan 3 tahun sama dengan perpanjang masa jabatan presiden. Jadi bukan cuma presiden dengan DPR enak aja, tetapi seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, dan institusi-institusi negara yang lain. Nah, tapi itu kan juga merusak sistem ya bernegara kita. Kita salut terhadap Ibu Mega dengan Ketua Umum PDIP, dengan PDIP yang konsisten mengawal konstitusi kita dan tidak tergoda oleh
godaan-godaan nafsu rendahan dari sebagian orang yang ingin menginjak-injak konstitusi. Disebutkan bahwa kembali skenario penambahan masa jabatan presiden 3 periode sebab hal itu jelas melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 tentang pembatasan masa jabatan presiden, kata Sekjen Pemuda Muhammadiyah, kata Sekjen PP Muhammadiyah. Permintaan itu disampaikan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Abdul Mukti dalam keterangannya Jumat. Para elit tidak perlu mewacanakan berbagai kemungkinan atau skenario perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode. Tak perlu ada tafsir ulang, perubahan atau penambahan pasal Undang-Undang Dasar 45. Katanya selanjutnya. Terlebih kata Abdul Mukti, Presiden Joko Widodo sendiri sudah menegaskan tidak akan memperpanjang masa jabatannya atau menjabat 3 periode dalam berbagai kesempatan. Para elit apalagi yang sedang memegang jabatan di lembaga negara seharusnya menjadi contoh bagaimana melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara konsisten. Ia kemudian mengingatkan agar para elit hendaknya bersikap arif bijaksana dan mengutamakan kepentingan serta kemaslahatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kekuasaan. Ya seharusnya begitu. Ini elit kita ini seakan-akan mau memperpanjang masa jabatannya, melempar untuk memperpanjang masa jabatan presiden, tetapi efeknya juga mereka nikmati karena mereka juga diperpanjang masa jabatan tanpa melalui pemilu. Inilah rusaknya elit kita hari-hari ini gitu ya. Saya tidak mengerti ya. Kita ini pernah hidup di zaman Pak Harto, penggal dari kekuasaan Pak Harto itu tidak seperti ini negara kita ini. Model elit kita ini tidak seperti ini. Padahal dianggap bahwa di zaman Pak Harto itu satu rejim yang sangat buruk. Padahal sebetulnya enggak. Itu hanya bohong-bohong yang dia rejim. Sebetulnya menurut saya ya rejim yang sangat berkekurangan dan dengan pola-pola seperti ini yang paling buruk yang rejim sekarang ini. Sepanjang yang saya tahu mulai dari Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, buruk ya ini, buruk ekonominya, buruk berpolitiknya, bodoh bernegaranya, ya ini rejim ini dan lain-lain sebagainya. Ya mohon maaf, ini kita harus ngomong ini. Kita udah jengkel dengan wacana-wacana yang coba dilempar terus, apalagi sudah juga dikemukakan oleh para pakar bahwa memang ini rencana ini akan jalan, rencana yang disiapkan, tapi berpura-pura tidak dan ini semua. Waduh. Jadi kita jengkel memang. Negara ini akan rusak serusak-rusaknya kalau ini diberlakukan sebagaimana diwacanakan oleh sebagian orang dan memang kalau betul itu sempat terlaksana. Karena itu tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada kondisi yang darurat, kacau balau, baru tidak mungkin Perpu itu dikeluarkan kalau keadaan negara normal. Normalnya itu kekacauan itu bisa diciptakan oleh mereka ya supaya itu menjadi pintu masuk alasan untuk diterbitkan Perpu atau apalah namanya. Nah, atau jadi baru timbul darurat baru itu bisa dilaksanakan. Kalau normal enggak, walaupun oleh hari-hari ini saya heran juga karena kemarin juga kan sudah nomor-nomor partai politik itu kan sudah dicabut ya, diundi gitu loh. Diundi nomor partai politik dan artinya saya berharap bahwa pemilu berjalan secara normal sesuai gradualnya, sesuai jadwal dan apa-apa seperti yang kita harapkan. Tetapi dengan isu-isu seperti ini ada keinginan begini dilempar di tengah dan macam-macam ya, kemudian ada isu Perpu, ada yang usulkan supaya bukan Perpu satu lagi istilahnya itu untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini seperti yang diinginkan oleh Ketua DPD Lanyala Mataliti itu. Nah, itu sangat berbahaya sebetulnya, sangat berbahaya. Dan kita berharap partai yang masih konsisten untuk mengawal terlaksananya konstitusi ini adalah PDIP, yaitu Bu Megawati Soekarno Putri, tetap konsisten dan tidak terbawa arus keserakahan bagi sekelompok orang di kekuasaan hari-hari ini. Baiklah kawan-kawan sekalian,
Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Dan kita akan memuat kembali pernyataan dari Pama untuk mendukung pernyataan dari Pak Masintong Pasaribu di akhir video ini. Terima kasih, semoga terhibur dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini yang mendesakkan oligarki kapital, kaum oligar yang nyaman dengan kekuasaan hari ini. 3 skenario yang mereka ciptakan. Plan skenario A-nya 3 periode, plan B-nya penundaan pemilu, plan C-nya mendukung calon boneka yang bisa mereka setir kalau terjadi pemilu di 2024 nanti. Saya nggak tahu calon boneka, yang jelas sudah ada deklarasi boneka itu. Nah, 3 agenda kelompok oligarki kapital inilah yang dominan sekarang, mencoba dipaksakan, didiktekan. 3 agenda ini nyata.